إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Abahasa itu MDNH dimanapun berada. Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, kan hari ini diizinkan bernafas bersama ya. Menyatukan satu udara dengan saudara kami dalam wujud apapun itu ya, dalam wujud yang satu adalah kita berasal adalah dari titik yang sama, akan kembali pada titik yang sama, awalnya Allah. Dan janganlah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali adalah telah kembali kepada Allah. Liko dengan Allah, perjumpaan dengan Allah bukan adalah menunggu kematian, sahabat. Karena orang yang mati adalah sudah disaksikan ya oleh orang-orang yang mampu menyaksikan, adalah keluar ruh dari jasadnya, tidak mampu pulang kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak menyadari, tidak mengenali yang sebenar-benarnya adalah ruhnya adalah ruh Allah. Sebagian ruh Allah, sahabat. Maka marilah kita memahami tentang kisah Allah, tentang dongeng Allah. Ya, pada saat Allah ingin dikenal, ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Ya, aku ini adalah goibul goib, sirru sir, aku ini tertutup ya. Maka fahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Fakhalaqtul khalqa likai urafa, kemudian aku tajalikan diriku kepada nur dari semua ya. Maka kisah perjalanan makhluk diawali dari nur ya. Kisah perjalanan makhluk dimulai dari sifat dari semua ya. Yang Ahmad, yang sudah punya sifat Muhammad. Nah inilah yang harus kita kenali dari awal. Siapa Ahmad, siapa Muhammad, siapa Allah ya. Apa itu nur, kemudian ya mulai dari noktah ya, dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh ya. Inilah kisah perjalanan Allah mentajalikan dirinya untuk wujud di alam ini, sahabat. Maka kenali dirimu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka kau akan kenal Tuhanmu ya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya yang mati, dia akan kenal Tuhannya yang hidup ya. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud ya. Siapa yang mengenali dirinya tidak ada, maka dia akan mengenali Tuhannya yang wujud. Nah, ada pertanyaan dari teman tentang kenapa disebut sebagian ruh Allah yang ditiupkan. Nah, disinilah yang kata Abah semalam, bahwa kalau seandainya kita diambil setetes darah kita dari bagian mana saja di tubuh ini, katakanlah darahnya adalah O, maka berarti seluruh darahmu itu adalah O. Maka tubuh manusia ini adalah kerajaan Tuhan, sahabat. Siapapun diambil dari makhluk yang ada di dunia ini, dimanapun dari semua, pada dasarnya adalah dia adalah diri Tuhan itu sendiri, ya, yang harus kalian pahami.
siapapun yang diambil adalah, maka pada dasarnya kita adalah saudara. Maka Allah berfirman, awalnya juga adalah dia. Maka awal ma khalaqallahu nuri. Awal adalah aku menciptakan nurku. Maka yang disebut Nur Muhammad adalah diri Allah, sahabat. Jangan ragu, ya. Jadi pada saat nama Allah, ya, masih dalam keadaan alam kosong, ya, yang disebut dengan zat wajibul wujud adalah yang mutlak, adalah awal dari kata Allah lah yang ada, Allah hakullah dan semua, ya. Maka dari proses kun ke fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun. Maka disinilah kun fayakun yang sudah Abah adalah rasakan adalah dengan keluar masuknya nafas. Nariknya nafas adalah syirullah, adalah kun. Dan mengeluarkan nafas pada dirimu adalah fayakun, adalah Nurullah dan Nur Muhammad pada dasarnya. Maka sesungguhnya manusia akan dahsyat, ya, kalau seandainya sudah ngerti proses nafas masuk dan nafas keluar. Itulah dalam kita berwudu yang disebut dengan istinsak dan istinsar, air masuk dan air keluar. Sesungguhnya kesadaran tentang itulah yang akan membawa manusia kembali kepada kesadaran sebagai adalah sebenar-benarnya dirinya adalah Allah itu sendiri. Allah berfirman, hal ata alal insanu hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa pada manusia belum bisa disebut. Itulah pada saat Allah pertama kali mentajalikan dirinya. Kata Allah, anna kuntu kanzan mafiyah fa ahbabtu an urafa fa khalaqal khalqa likai urafa. Maka dia Allah menjadikan nur, yang menjadi nur adalah yang jadi nur. Berarti Muhammad itulah, maka dikatakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka di awal Muhammad, Nur Muhammad merasa dirinya lah yang Tuhan itu, yang dirinya lah yang ma'bud itu, ya. Maka dia menyadari bahwa sesungguhnya bahwa dia merasa dirinya sebagai Tuhan di awal itu, barulah dia menyadari bahwa sebenarnya dia itu ada karena diadakan. Seumpama adalah gula itu ada, diadakan oleh manis. Ternyata yang kodim itu manis. Maka disitulah seolah-olah manis adalah la ilaha illallah dan gula adalah Muhammadur Rasulullah. Demikian pula adalah diri kita, sahabat. Ya, maka itulah pada saat ditiupkan ruh faida sawaituhu. Nah, inilah ruh kita adalah sebagian ruh Allah yang ditiupkan adalah kepada kita untuk kita mengembalikan amanah Allah kepada Allah adalah dengan ruh itu. Jadi yang bisa sholat adalah ruh itu. Yang bisa zikir, ruh itu. Yang bisa membawamu kepada Allah adalah apa yang dari Allah. Itulah nur Allah dalam wujud adalah karena awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka seluruh ruh makhluk ini berasal dari ruh yang sama. Maka ditiupkan nafahtu. Maka tiap hari kita bernafas. Maka disitulah bahkan Malak Jibril juga sebenarnya adalah diri kita. Mikail adalah juga diri kita. Israfil juga adalah diri kita. Ijrail juga adalah sama diri kita. Dari Nur Muhammad itu memancar 4 cahaya. Tadi semua yang nanti menjadi wadi, madi, mada, madi, mani, manikam. Maka dari unsur tanah jadilah Jibril. Dari unsur api jadilah Ijrail. Dari unsur air jadilah Mikail. Dari unsur angin jadilah Israfil, sahabat. Maka itulah angin itu ditiup Israfil. Mulutmu itu semua. Adapun Ijrail adalah sifat api, ya. Tadi semua adalah hidupmu, adalah darah yang ada pada dirimu.
Maka itulah yang harus dipahami. Dari unsur narun menjadi darah pada tubuhmu. Dari unsur hawaun menjadi urat pada dirimu. Dari unsur ma'un menjadi tulang pada dirimu. Dari unsur turabun jadilah daging dan kulit pada dirimu. Maka sebenarnya adalah kata subhanallah adalah hatimu. Dan sebenarnya kata Allahu Akbar adalah juga adalah tubuhmu. Ya. La ilaha illallah adalah ruhmu. Tadi semua. Maka sesungguhnya adalah disinilah pada saat si bayi ditiupkan, nafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, maka sesungguhnya itulah yang satu hari setelah ditiupkan ruh, maka ruh menyadarkan si jasad tentang sebenarnya dirinya. Ruh sebelum ditiupkan pada jasad, maka dia ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, maka si ruh menjawab, qalu bala syahidna. Nah inilah kita harus kenali kisah ini. Kalau tidak, kamu tidak akan pulang. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan zikirmu, bukan apapun. Adalah kenali Allah dengan mengenali dirimu. Kembalikan segalanya adalah kepada kosong. Kembalikan segalanya. Makanya bukan pahala yang kau cari. Bukan surga yang kau cari. Bukan dunia yang kau cari. Dan bukan akhirat yang kau cari. Allah lah. Karena awalnya adalah dari itu awalnya. Dan ini sudah direportase oleh Allah. Ya selain dalam surat Al-Hijr yang panjang. Kisah penciptaan manusia. Tetapi juga adalah Allah reportase adalah di dalam surat An-Nur ayat 35. Karena semuanya berasal dari Nur. Itulah kenapa surat Nur adalah Allahu nurus samawat. Allah lah nurus samawat. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Allah adalah manis, nurus samawat adalah gula yang disebut Muhammad. Dalam wujud Muhammad. Ingat itu sahabat. Maka pada sehari ditiupkan ruh kita, nafahtu fihi mir ruhi, ya. Nafahtu fihi mir ruhi, ruh kita ditiupkan adalah sehari, maka ruh itu berkata adalah Allah, Allah, Allah. Setelah seminggu ditiupkan, ruh itu adalah berkata adalah hak, hak, hak. Adalah setelah kemudian 3 bulan ditiupkan, maka ruh itu berkata setelah 40 hari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka subhanallah itu letaknya di sini. Walaupun kau biasa kita dulu lah ya sama-sama Abah juga adalah mengamalkan zikir panjang Nahdlatul Ulama. Kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apapun yang kau ucapkan ini sia-sia. Karena subhanallah letaknya bukan di lisanmu. Letaknya di sini. Sucikan di sini. Jadi tidak bisa kita dengan menyebutkan subhanallah. Otomatis kamu jadi suci. Maka bersihkanlah. Maksud subhanallah adalah sucikanlah rumah Allah. Dari subhan, maha suci Allah. Inilah rumah yang awal yang dia sudah booking. Kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah miskat. Adalah itulah tadi. Yang subhanallah itu di dadamu tadi. Masalu nurihi kamiskat. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Kalau seandainya pohon yang sudah tanamkan pada jantungmu, pada dadamu adalah merupakan sajaratin mubarakah, maka insya Allah seluruh tubuhmu diliputi dengan keberkahan segalanya. Karena pada dasarnya hakikatnya tubuhmu adalah nur dari awal pun. Maka kenalilah sahabat. Maka itulah Allah berfirman sampai bersumpah dengan 4 hal. Watin adalah wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Barulah Allah kisahkan tentang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah kisah Tuhan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena betapa luar biasanya yang disebut dengan insan itu. Maka pahami ya sahabat tentang syahadat, yang sebenarnya syahadat adalah
penyaksian kepada hidupmu dan penyaksian pada tubuhmu. Maka pada saat Muhammad itu menyadari, Nur Muhammad itu bahwa dia adalah berasal dari Nurullah, maka Allah pun berkata wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan inilah yang harus dipahami. Nah, setelah itu maka setelah nur ini bersatu, maka itulah bahkan sebelum ada aras, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada segala sesuatu, maka terciptalah, dijelaskan adalah 4 tadi, wadi, madi, mani, manikam, tadi semua ya, dari Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang mencari Tuhannya, ya, maka dari nur, dari tetesan, bahasanya dari nuktoh, ya, yang dengan dari tetesan nuktoh, mada atau madi, madi, mada, madi, mani, manikam. 4 unsur tadi, narun, hawaun, maun, turabun. Bahkan nanti datang perintah sholat karena dari narun. Maka kenapa perintahnya aqimis sholat? Maka itulah, padamkan, tadi kembalikan hakikat alif itu adalah sifat jalal Allah kepada Allah dengan berdiri. Tetapi berdiri di dalam sholat bukan hanya berdiri kaki, tapi yang berdiri adalah kudrat iradat Allah yang mengembalikan kepada Allah, sahabat. Ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka datang perintah sholat itu dari 8 alifnya, 8 Allah. Itulah 8 alif, itu adalah hakikat, adalah nur jalalnya Allah, ya, dia berdiri. Maka pahami ya, kalau kita, maka datanglah perintah saum adalah datang dari lam awal. Maka datang lawal karena sifatnya adalah angin. Itulah hakikat Israfil, sahabat. Jadi pada dasarnya sholat itu adalah alif, adalah hakikat api, ya, adalah hakikat Ijrail. Jadi berdiri itu Ijrail sebetulnya. Ruku itu adalah Israfil, ya. Sujud itu adalah Mikail, tadi semua. Dan duduk adalah Jibril. Maka itulah suka dikatakan Jibril adalah pemimpin daripada 4 tadi semua, ya. Jadi maka nanti muncullah hawanya Jibril pada penglihatanmu, Mikail pada pendengaran, Israfil pada mulutmu, Ijrail pada hidungmu. Maka orang-orang yang sudah mengerti tidak ada mati. Dan itulah Allah, baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Jadi kita bukan beribadah dengan jasad. Selama ibadah dengan jasad, maka manusia akan bersandar pada amal. Selama ibadah dengan jasad, manusia akan mencari yang disukai oleh jasad, fisik. Pahami, sahabat. Jadi itulah kenapa Allah mengingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang dilakukan oleh jasad adalah sia-sia. Karena dari awal pun jasad ini adalah tidak ada di sisi Allah. Pahami itu. Jadi tidak bisa kita menyembah Allah dengan apa yang tidak berasal dari Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Nah, inilah kisah Allah sebetulnya. Maka setelah Allah terjali kepada Nur Muhammad, seumpama proyektor film, maka dari proyektor itu memancarlah 4 perkara tadi semua. Unsur narun, hawaun, maun, turabun. Unsur api, ya, merah, kuning, putih, dan hitam. Maka disitulah, maka nanti dari unsur api, sahabat, Tuhan menciptakan dunia ini. Maka nanti di alam arwah ada 2 af'al Allah. Af'al Allah yang pertama adalah menciptakan tempat. Tapi jangan lupa, bumi ini adalah kamu juga. Maka tadi bagi orang yang sudah memahami tentang hakikat bumi ini dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, tanah.
dari api yang ada di bumi ini, dari angin yang ada di bumi ini, dari seluruh air yang ada di bumi ini, dan dari tanah yang ada di bumi ini. Itulah unsur apinya disebut dengan alif atau narun, sifat api, termasuk gunung-gunung berapi itu. Itulah kenapa Abah tadi malam mengisahkan tentang manusia yang lebih sombong dari gunung, manusia lebih keras hatinya dari gunung, tidak mau ruku, tidak mau sujud. Sementara Allah mengumpamakan kalau seandainya Al-Quran itu diberikan pada gunung, maka dia akan ruku, akan hancur, akan sujud pada Allah. Karena khosyah, takut kepada Allah. Tadi. Maka sifat alif sahabat, itulah yang datang perintah sholat. Jadi kalian ngerti, kenapa kita disuruh sholat. Aqimis sholat. Karena sifat api narun itu berdiri. Dan kita harus padamkan. Kalau tidak, ada yang akan muncul pada dirimu nafsu amarah. Maka sesungguhnya kita bukan sholat. Sesungguhnya kita bukan ibadah. Tapi kita menyembah api yang ada pada tubuh kita. Berilmu dengan api. Berilmu, berharta dengan api. Kemudian beribadah dengan api. Semua sia-sia akan dibakar oleh api itu. Itulah karena hakikat dari awal. Api yang ada pada tubuhmu sama sebangun dengan api yang di luar tubuhmu. Maka tadi kata Abah, pada saat bumi ini akan hancur, pada saat manusia sudah hancur. Karena sesungguhnya manusia, walaupun kecil, dia adalah kerajaan Tuhan yang segalanya ada pada dirimu. Seumpama tadi tetes darah yang kamu cek di tubuhmu, sama di bagian manapun dari seluruh darah. Mengetes darahmu, tidak usah kau tumpahkan seluruh darah, seluruh tubuh. Cukup ambil tetes, cek, kalau AB pasti AB seluruhnya. Kalau O pasti O seluruhnya. Inilah alat untuk Tuhan, untuk mengobservasi kerajaan Tuhan yang besar itu cukup dengan dirimu sendiri. Wafi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah engkau tidak meneliti? Allah bilang, wafi anfusikum afala tubsirun. Tubsirun itu udah maknanya dalam dari semua. Apakah engkau meriset? Apakah engkau nggak mengkuliti siapa aku empatmu itu? Siapa aku tigamu itu? Siapa aku duamu itu? Dan siapa dirimu sejatimu sendiri itu? Maka disinilah sahabat, kenapa kita disebut alam? Ini juga alam. Kita terjadi juga mulki, malakut, jabarut, lahut. Di luar pun sama. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Maka pada saat Allah bicara bumi dalam Al-Quran, itu juga bicara pada tubuhmu. Pada saat Allah bicara akhirat pada Al-Quran, sebetulnya ruhmu. Pada saat Allah bicara bumi pada tubuhmu, badanmu. Pada saat Allah bicara langit, adalah ruhmu. Selalu begitu sahabat, kisah Al-Quran itu. Karena sesungguhnya adalah buminya Allah. Kerajaan Allah. Maka itulah perjalanan manusia dari Al-Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Dari Alhamdulillah sebagai Rabbul Alamin, sampailah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Udah, itulah perjalanan kamu. Ya, perjalanan kita semuanya. Nah, di dalamnya kita mengerti. Karena di alam arwah Allah menciptakan dua hal. Yang pertama dengan fi'ilnya itu, ada yang pertama menciptakan alam kabir. Sebangun dengan dirimu. Maka pada saat manusia sudah meninggalkan sholat hakikat, maka api akan muncul di mana-mana. Karena kita adalah remote control. Kita padamkan api, narun kembali pada Allah, maka gunung-gunung itu akan tidur kembali. Itulah kenapa Abah keliling ke gunung-gunung gede. Kemarin waktu gunung gede malam tahun baru mau meletus, sudah mulai asap, Abah pun harus hadir ke situ. Kemarin adalah Gunung Agung juga sama, Abah sampai menyambungkan antara Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Karena jangan kamu anggap gunung adalah gunung. Itulah kebodohan manusia kebanyakan. Dan dia tidak mampu menyaksikan bagaimana gunung itu mampu bersujud dan ruku. Pada saat falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tadi semua. Siapa gunung itu? Maka itulah kenapa Allah pada saat Musa berkata, Rabbi arini andur ilaika. Kata Allah lantaroni. Maka Allah menyuruhnya melihat gunung. Tadi semua.
Siapa gunung itu? Nah inilah sahabat, bagaimana antara simbiosis mutualisme antara kita, alam sogir, dan alam ini, alam kabir ini. Laut ada pada dirimu. Maka sesungguhnya tsunami, kitalah penyebabnya. Demikian pula kebakaran, perang, kitalah penyebabnya. Karena unsur narun, unsur alif yang tidak dipadamkan. Tadi semua ya. Maka dari alif lam lam laha itu muncullah perintah sholat dari alifnya, muncullah perintah saum dari lam awalnya, muncullah perintah zakat dari lam akhirnya, muncullah perintah haji daripada hu-nya lafaz Allah. Kenapa dari alif? Kenapa perintahnya aqimis sholat? Karena sifat api semuanya adalah berdiri tegak. Ya, api itu adalah selalu berdiri. Maka selalu dia antara nur dan nar, antara panas dan cahaya. Kita tidak bisa pisahkan antara malaikat dan iblis. Iblis adalah panasnya, malaikat adalah cahayanya. Kamu tidak akan semangat hidup di dunia ini tanpa iblis. Kamu tidak akan bisa sukses di dunia ini tanpa iblis itu. Tapi kamu harus bagaimana mendidik iblis itu menjadi iblis yang sujud kepada Adam. Itu saja syaratnya. Bukan berarti menghilangkan iblis. Karena kamu tidak akan, bahkan nafsu syahwat kamu, bahkan dunia ini tidak akan ramai tanpa iblis. Dunia ini tidak akan bergairah tanpa iblis. Bahkan manusia pun nggak ma'rifat kepada Allah tanpa iblis. Karena nggak bisa dipisahkan nur dan nar. Itulah hakikat nur jalal Allah ada pada diri kita. Inilah kenapa perintahkan oleh Allah adalah kita melaksanakan aqimis salat. Akim dari kata akoma yukimu ikomatan. Bukan hanya, nah sementara manusia sekarang melaksanakan sholat itu adalah di makna fi'lun amrinnya adalah kum, hanya perintah berdiri tapi tidak sholat. Maka tadi ada sholat, ada usolli. Banyak manusia melakukan usolli tapi tidak sholat. Karena sholat itu adalah bukan ritual ruku sujud itu saja. Tapi kamu tidak menyadari adalah bagaimana takbirnya itu kamu Allahu Akbar. Maka di situ ada muqaranah basliyah, muqaranah tuziyah, ada 3 muqaranah minimal. Allahu Akbar setelah engkau menyaksikan Allah pada dirimu dan Muhammad, barulah engkau mengatakan Allahu Akbar. Nah, sekarang orang manusia sholat mengatakan Allahu Akbar, tetapi Allahnya adalah tidak ada. Allahnya kecil. Sehingga manusia walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, tetap masih kalah hidupnya dengan masalah. Karena masalah lebih besar dari Allah. Tadi. Tetap yang dibayangkannya adalah surga. Karena di pandangan dia, surga lebih indah dari pemilik surga. Yang ditakutinya adalah neraka. Karena dia anggap neraka itu adalah lebih menyakitkan daripada yang pencipta neraka itu sendiri. Inilah kebodohan. Kebodohan. Ya semua. Karena kamu nggak ngerti. Semuanya baik. Ya. Maka tiap hari yang ingin Allah perlihatkan hanyalah jalannya. Pada segala apa yang ada di alam ini. Maka di situ ada koharnya. Maka ada jamalnya. Itulah keindahan alam ini. Alam ini bertahan karena ada 2 unsur apa namanya yang keras, ada 2 unsur yang lembut. Unsur jalal dan kohar, dan bersamaan jamal dan kamal. Itulah kita manusia bisa bahagia dengan 4 unsur tadi. Maka alif lam lam ha itu tadi sahabat, kan tadi seolah-olah perjalanan manusia itu dari tasjid. Itulah kenapa nanti ada amaliyah menutup tasjid ketemu tasjid. Ada antara apa namanya alam sohir dengan alam kabir. Yang disambungkan dengan nafas sirullah nurullah, bagaimana engkau menyatukan satu udara, satu rasa, satu nafas, karena engkau adalah ibaratkan tetesan ruhmu itu ada. Kenapa sebut sebagian? Karena kamu sebagian daripada seluruhnya ini semuanya. Itulah maka ruh Allah itulah yang meliputi semuanya ini. Jadi jangan kamu anggap ruh itu ada pada tubuhmu. Ruh itu adalah meliputi dirimu. Semuanya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di dalam, di luar.
ruh itu. Adapun nafas itulah tadi. Maka manusia itu hidup dengan Israfil dari semua. Yang nanti diberhentikan dengan hakikat api Ijrail pada dirimu. Maka para mereka aulia Allah, nggak ada yang diambil Ijrail karena dia ngerti siapa Ijrail. Ijrail murid dia. Ijrail itu murid dia kalau kamu ngerti. Iya, sekarang pun kayak apa? Ijrail murid apa? Israfil murid apa? Tadi semua. Jibril murid apa? Tadi semua. Kalau kamu sudah ngerti hakikatnya, karena kamulah Tuhannya tadi semua. Tadi semua. Kalau kamu sudah mengerti hakikat itu. Maka disinilah narun hawaun maun turabun. Maka marilah kita mulai dari alifnya. Kita kembalikan pada Allah. Alifnya. Maka sahabat, sesungguhnya perjalanan sifat nama Allah. Nah, Allah itu bukan Allah. Nama itu nama. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Tapi yang punya nama itu ada wujudnya. Tadi semua. Wujudnya. Tadi semua. Maka tugas kita, maka Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Tinggallah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Mendekatlah terus kepada dia. Kembalikan milik dia. Pertama, Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Makin mendekat kamu ke dalam. Buang lagi lamnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Sampailah kul huwallahu ahad. Tadi semua ahad bersama dirimu. Inilah sahabat konsep bahagia, konsep kembali, konsep inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka kenapa datang sholat, kenapa datang saum, kenapa datang zakat, kenapa datang haji? Karena dari tadi, dari tasjidnya lafaz Allah dan tasjidnya lafaz Muhammad. Dari tadi, dari sifat, dari zat, tasjidnya zat, menyatulah dengan sifat tadi semua. Nyatulah dengan sifat dan zat itu. Itulah yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah itu ucapan sifat. Aku bersaksi, bahwa tiada yang nyata pada diriku, kecuali Allah, kata si Nur tadi semua. Dan sesungguhnya aku adalah Nur. Adalah utusan dia tadi semua. Itulah awwalu ma khalaqallahu nuri. Berarti ya kan nur ya Muhammad. Nur Muhammad itu sumpama manis dan gula. Mana Allahnya? Ya di situ. Di gula. Mana Muhammadnya? Ya tubuhnya si gula. Tadi semua. Nah itulah. Itulah syahadat sejati dari awal. Maka tadi syahadat itu bukan tentang Tuhanmu yang zat wajibul wujud dengan seseorang lahir yang bernama Ayah Abdullah. Bagaimana mungkin kamu sandarkan manusia dengan Tuhan? Bahkan dia sendiri melarang. Dia sendiri melarang kepada kamu. Dia sendiri melarang kamu berbuat syirik pada Allah. Tadi, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Lakukan amalan sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan duakan aku. Biarkan Nur dan Muhammad itu adalah esa dari semua. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Kalau tidak begitu, maka adalah manusia tidak akan dipahami ya. Ya itulah sahabat ya harus dipahami oleh kita. Tentang Nur dan Muhammad itu ya. Barangkali Mas Adi jawabannya karena pertanyaannya adalah ke situ, maka Abah mungkin agak dalam tadi semua ya. Jadi maka pahami ya. Kalau tidak dijelaskan nanti juga ini adalah, tetapi tolong ini adalah Abah hanya menyampaikan adalah hanya untuk pengajaran saja. Tapi kalau tidak ya artinya bahwa kalau sudah mengerti, diamlah. Maka tadi adalah menyampaikan ilmu ma'rifat itu adalah kalau tidak disampaikan salah, nggak disampaikan juga salah. Maka tolong bijaksana pada saat kita sudah memahaminya, bahwa sesungguhnya adalah cukup bagi Anda adalah pahami tadi semua
adalah faham, ya, pahami, tapi adalah tidak usah, bukan sesuatu, adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Adapun Abah menyampaikan adalah dalam rangka adalah pengajaran saja. Jadi datangnya sifat dari narun itu dari semua, datanglah perintah sholat pada kita. Makanya kenapa perintah sholat itu akimis sholat. Kenapa akimis sholat itu adalah dimana muta'adi adalah kenapa dari akoma yukimi ikomatan. Filun amrinnya adalah akim dari semua, dirikan dari semua. Itulah sifat alif dari semua ya. Kemudian datanglah perintah saum dari lam awal. Jadi dari awalnya kita dari Nur Muhammad tasjid turunlah kepada alif, alif kepada lam awal. Lam awal itulah datang perintah saum. Karena saum itulah hakikat Israfil pada dasarnya. Pada dasarnya Israfil itu yang meniup adalah mulutmu sendiri, nafas. Itulah kenapa di penghujungnya adalah nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, nurullah dan adalah syirullah, nurullah itu adalah sangat penting kepada kita. Karena disitulah bagaimana kita tersambung dari semua. Karena Nabi bersabda, la yashihu ibadah ila bihuduril qalbi. Tidak sah ibadah itu kecuali hadirnya hati. Nah, bagaimana hadirnya hati? La dikatakan la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat bagi yang tidak tersambungnya hati. Sahabat, tersambungnya nafas tadi semua. Maka makna sholat secara luas adalah bagaimana manusia menyadari bahwa sesungguhnya antara sirullah dan nurullah, napas masuk dan napas keluar di dalam setiap helaan nafasnya. Dan itulah saya ingatkan bahwa ada takdir Allah yang kau buat setiap helaan nafasmu tadi. Maka hati-hati. Abah sudah mengajarkan tadi semua, janganlah kita membuat sangkaan-sangkaan yang buruk tadi semua, karena sesungguhnya Abah bilang kesulitan yang muncul itu kamulah yang membuatnya. Hutang yang ada itu kamu membuatnya. Kemudian banyak kesulitan yang kau hadapi karena kamulah yang membuatnya. Kan kamu tidak menyadari siapa diri kamu itu. Kemudian dengan napas masuk kamu kun dan kamu keluarkan, kamu dohirkan kesulitan kamu itu dengan napas keluar fayakun. Ya. Maka inilah ya sahabat tentang perintah sholat karena alif, perintah saum karena lam awal, perintah zakat karena lam akhir tadi semua. Karena hakikatnya adalah zakat itulah pembersih zakat. Sementara api berdiri, ruku angin, sujud air, duduk tanah. Berdiri adalah merupakan Ijrail, ruku adalah merupakan Israfil, sujud adalah merupakan Mikail, adapun duduk adalah Jibril, sahabat. Itulah sebetulnya. Mau usah lagi bingung dengan hal yang demikian. Itu bukan perkara yang aneh. Sesungguhnya karena ingat, karena kerajaan Tuhan itu satu. Jadi jangan kau pisah-pisah. Kamu di sini, Jibril di sana, Mikail di sana. Bukan begitu. Sama saja kerajaan Allah. Nah, maka itulah Allah seolah-olah malaikat muqarrabin. Inilah wilayah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Malaikat kiroman katibin. Malaikat ruhaniin di ruhmu itu. Dari semua. Adalah tidak pernah berpisah dari diri kita. Maka zikirnya sahabat dari menyebutkan nama Allah tadi sampai kepada lillah, sampai kepada lahu, sampai kepada hu, sampai kepada la sautin la harfin. Tiada suara dan tiada huruf di penghujungnya. Karena Allah itu tiada suara dan tiada huruf. Maka di penghujung perjalanan manusia ruhani adalah diam. Sesungguhnya diam dalam faham, menyadari, merasakan kehadirannya. Senyum, menikmati. Sholatnya menikmati, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya. Saumnya menikmati, menyaksikan dia. Apa itu saum? Saum adalah imsak, menahan. Menahan kamu merasa wujud, itulah saum. Dan zakatnya apa? Zakat adalah pada saat engkau menzakatkan tubuhmu sebagai hamba. Jangan lagi kita ngotot ingin jadi tuan. Jangan lagi kita maksa ingin jadi tuan. Maka sekarang zakatkan dirimu. Adapun adalah haji adalah setelah engkau wukuf, wakofa, renungkan. Sebenar-benarnya adalah hakikat haji itu tanah pada dirimu. Sebenar-benarnya hakikat zakat itu adalah air yang ada pada tubuhmu.
Sebenar-benarnya hakikat imsak saum itu angin yang ada pada tubuhmu. Sebenar-benarnya yang disebut dengan adalah sholat itu adalah api yang ada pada dirimu. Maka sholat adalah untuk memadamkan api. Saum untuk memadamkan angin. Kemudian adapun zakat adalah untuk mendiamkan air. Adapun adalah haji adalah untuk menjadikan tadi. Setelah itu jadilah kamu adalah insan kamil mukamil. Tadi semua sahabat ya. Maka pada saat Allah berfirman wa id qala rabbuka lil malaikat. Nah itulah Allah berkata kepada malaikat. Mana malaikatnya tadi? Sifat Narun, Hawaun, Ma'un, Turabun. Tadi semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ini maksud wa id qala rabbuka lil malaikat inni khaliqun basaron. Tuh. Dari unsur tadi, dari unsur malaikat yang 4 tadilah sesungguhnya terbentuknya tubuh kita yang disebut dengan insan, yang disebut nanti batang tubuhnya disebut Adam tadi disebut, ruhnya disebut Muhammad tadi semua ya. Allah berfirman dari surat Shad adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah itu ditiupkan ruh Allah pada diri kita. Maka diri kita yang sebenarnya bukan tubuh ini, tapi ruh itu. Maka kata Allah, faqa'u lahu sajidin, kamu sujudlah pada ruh itu. Artinya apa? Kamu berbaktilah jasad kepada ruh itu. Bukan sebaliknya. Kau paksa ruh itu mengikuti kehendak tubuhmu itu. Karena tubuh ini tidak bisa dibawa untuk sholat. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk haji. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk zakat. Karena tubuh ini hanyalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, ke dalam tanah aku dikembalikan, dari tanah pula kamu akan kembali dibangkitkan. Sahabat. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari bumi itu kau dihidupkan, di bumi itu kau dimatikan, di bumi itulah pula kau akan muncullah nanti surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubuh diganti dengan tubuh yang baru, ruh diganti dengan ruh yang baru. Artinya, selama kamu belum rojiun, maka terjadilah proses pengulangan. Tadi semua. Ada bedanya kayak sekolah. Maka inilah yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Tadi semua sahabat ya. Jadi apabila aku jadikan, kutiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, ya, maka maka sujudlah kamu kepadanya, berbaktilah kamu kepadanya. Illa iblis, kecuali iblis yang mau tidak mau berbakti sama-sama. Cuma ternyata kemarin kita sudah bahas, iblis masih lebih baik. Dia tidak mau sujud, dia konsisten. Karena sujud itu setelah melihat Allah. Ingat itu, sujud, ruku, sholat itu setelah melihat Allah. Tidak ada sholat. Maka karena Nabi awaludini ma'rifatullah, awal agama itu kenal pada Allah. Karena bagaimana? Pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana kamu akan menyembahnya kalau kamu tidak kenal kepadanya? Bisa-bisa kamu salah sembah. Inilah manusia sekarang menyembah kepada Tuhan yang hayal. Tuhan yang tidak jelas. Dia menyembah alif lam lam ha. Karena padahal alif lam lam ha itu bukan Allah. Tulisan alif lam lam ha itu bukan Allah. Ingat itu. Kau menyebut nama alif lam lam ha itu bukan zikir. Nah inilah manusia adalah akhirnya Allah mengatakan tentang tertipu kebanyakan manusia karena tidak mampu membaca. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Hanya orang-orang yang diberikan paham oleh Allah. Jadi semuanya. Jadi dijelaskan pada saat Allah id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min tin. Ini hakikatnya apa bisa uraikan pada tubuh kita semua. Tadi semua. Apabila aku sempurnakan kejadian, aku tiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, maka sujudlah kamu. Maka hormatlah kamu, nurutlah kamu. Maka disitulah ada abid, ada ma'bud tadi semua. Harusnya ruh adalah sebagai ma'bud, jasad sebagai abid. Maka ibadah dari kata abadah, yang bunuh ibadatan itu mengabdi. Bagaimana mengabdinya adalah tubuh ini
adalah tadi imsak, tidak merasa ada. Itulah arti saum yang sebenarnya saum. Zakat, zakatkan tubuhmu ini. Berikan sebetulnya adanya dirimu adalah bukan untuk menunjukkan adanya dirimu, tapi untuk menunjukkan adanya Allah, wujudnya Allah, dohirnya Allah. Maka tadi manusia tidak untuk bisa menjadi Allah, karena manusia itu tidak ada dari awal juga. Hanya mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Tadi ada saudara Abah dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, seorang ibu 85 tahun. Bah, doakan saya husnul khotimah. Saya bilang tadi, husnul khotimah itu adalah asalnya Allah, kembali Allah. Tapi kalau asalnya Allah, kembali jadi ibu, walaupun ibu sholat semiliar tahun, tidak akan sampai pada Allah. Ingat itu. Karena yang bisa membawa Allah hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah pun hanya Allah. Yang bisa melihat Allah itu hanya Allah. Ingat itu, saya. Maka tadi kenapa? Sesungguhnya ajaran yang dibawa baginda Nabi dari awal adalah tentang bagaimana adalah menafikan diri, mengisbatkan pada Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya tadi Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kemudian 500 tahun ke sini agama sudah dihancurkan. Akhirnya manusia adalah sibuk dalam ritual, tapi tidak ada ketersambungan. Hari ini Abah bongkar semuanya karena tadi manusia Islam sudah tidak bahagia. Islam sudah bermasalah. Tadi semua. Maka tiada lagi yang dirahasiakan. Maka sekarang kita harus buka untuk qiyam kembali. Kenapa? Kalau tidak demikian, karena manusia sudah. Inilah yang dikatakan baginda Nabi. Sayati zamanun, pada satu saat di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Islam hanya tinggal nama. Allah disebut-sebut tapi kosong hatinya dari Allah. Itulah Nabi bersabda. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, adakah saat itu orang yang banyak orang Islam? Kata Nabi, banyak, tapi seperti buih di lautan. Dan Abah menyaksikan hari ini terjadi seperti buih di lautan. Apakah nggak ada ulama? Ada. Yang ada adalah ulama fasik. Siapa ulama fasik itu? Hanya ulama-ulama syariat. Ulama-ulama yang ngurus fikih. Bagaimana wudhu dicuci tangan, tapi nggak ngerti ada kudrat iradat Allah di tangan. Bagaimana kumur-kumur disuruh, tapi nggak ngerti di sini ada kalam Allah. Padahal yang harus disucikan adalah bukan kumur-kumurnya mulut, tapi ada kalam Allah yang harus dikembalikan. Bukan menarik hidup istinsak, tapi yang harus disadari adalah sirullah, nurullah. Ada nafas, karena nafas adalah nufus, nafas, anfas, tanafas. Disinilah menyadari kehadiran Allah. Kehadiran ruh itu sendiri. Tadi semua. Bukan mencuci kaki, karena disinilah kaki adalah kudrat iradat. Maka orang yang sudah mengerti, maka dia ke kantor dengan kudrat iradat Allah. Kakinya bukan lagi kaki. Sholat dengan kudrat iradat Allah. Dia takbir ngangkat tangan dengan kudrat iradat Allah. Dia berkalam dengan kalam Allah. Melihat dengan basar Allah. Mendengar dengan samanya Allah. Karena dia itikadnya sudah mengembalikan. Illa wa antum muslimun, itu dia sudah berkata, la hayyun, aku nggak hidup. La hayyun la ilmun, aku tidak berilmu. La hayyun la ilmun, la sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La maujudun, aku Adam. Man arafa nafsahu bil Adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Hanya itu sahabat, kalau kalian mau. Tapi silahkan, semuanya adalah pilihan panjenengan, tapi silahkan rasakan sendiri. Abah menyampaikan dari ribuan orang yang datang ke Abah, dari kalangan biasa sampai kiai besar, dia mengatakan, Abah tanya, dan Abah lihat latifah kolamnya. Saya bilang, Kiai, silakan Kiai mengatakan bahagia, tapi Abah melihat kalian, kamu tidak bahagia. Saya lihat CCTV kamu, saya baca, Abah baca tadi semua. Persoalan kamu itu ada di kepalamu itu. Dan yang kamu ilahkan ini selama ini adalah bukan Allah. Ingat itu. Jadi saya kesimpulkan, mau kamu siapapun kamu. Mau ketua PBNU, Rois PBNU, siapapun. Iya, bagi orang tertentu, maaf sahabat. Latifah kolamnya itu udah ada CCTV.
Sekarang ada CCTV, sebetulnya setiap manusia bisa kamu tonton CCTV-nya. Sebenarnya tadi semua. Tadi. Maka kepada orang-orang yang tertentu kamu tidak bisa berbohong. Karena CCTV kamu menjelaskan tadi semua. Itulah kenapa baginda Nabi. Dia berkata, kamu habis jinah ya, kamu habis mencuri ya. Hanya cukup melihat CCTV di kepalanya. Sahabat. Allahu Akbar. Nah inilah sekarang. Maka Abah kenapa berani ngomong begini? Karena Abah lihat. Siapapun kamu punya santri ribuan kayak apapun. Tapi ternyata kamu adalah hanyalah iblis-iblis bersorban yang merasa mulia dari orang lain. Hanya merasa berilmu. Padahal sama sekali kamu tidak tahu. Bahwa sebenarnya kamu tidak tahu. Tapi kamu merasa sudah tahu. Itu saja persoalannya. Nah inilah yang maaf ya hari ini kenapa Abah katakan tadi. Kita harus bangkit tadi semua. Kiamat itu adalah bukan berarti hancur. Tapi kembali bangkit. Maka Nabi sudah memberikan syarat untuk kiamat. Yang pertama adalah terjadinya kiamat akan diawali dengan mengeringnya Danau Tigris. Itulah pengeringan kesadaran pada dirinya. Bahwa dirinya yang berwujud, dirinya yang berilmu, dirinya yang bicara, dirinya itulah kesadaran akan menurun hilang. Karena pada saat kamu yang ada, Allah tidak ada. Inilah awal bahwa manusia itu akan, kata Nabi, akan mengering danau. Itulah yang disebut oleh Nabi. Itu juga sanepan. Ingat, hadis Nabi banyak menggunakan perumpamaan. Sama dengan Al-Quran watil kalau amsalu nadribu halinnas. Nabi pun sama menggunakan perumpamaan. Tadi cuma sayang manusia tidak ngerti perumpamaan Allah dan juga perumpamaan Rasulullah. Dan tadi selama Rasulullah ngarido, Rasulullah yang ada pada dirimu kau jauhi, maka Rasulullah itu tidak meridhoimu, maka engkau tidak akan diberikan paham oleh Rasulullah. Demikian pula engkau tidak akan diberikan paham oleh Allah. Karena engkau selalu mencari Tuhan keluar dirimu. Mencari Rasulullah keluar dari dirimu. Rasul yang agung, guru sejati yang ada pada dirimu. Membuat dia sakit hati. Dia abaikan. Ya, inilah persoalan manusia. Itulah yang akhirnya Allah khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim. Isyawatu walahum adabun alim. Kenapa? Kenapa Allah kunci? Karena tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ada penyakit di hatinya. Tadi semua. Yang ada dia. Ini sahabat. Maka mengeringnya Danau Tigris akan disusul dengan apa kata Nabi? Kabut. Dukhon. Karena mengering. Sehingga manusia nggak ada lagi kesadaran. Mana surga, mana neraka, mana barja, mana sirat. Keringlah. Dukhon. Dukhon itu adalah kabut hitam. Sehingga kamu nggak ngerti lagi. Siapa kamu, siapa Allah. Siapa abid, siapa ma'bud. Apa tujuan ibadah? Abadah ya budu ibadatan. Nggak ngerti lagi. Akhirnya yang berilmu kamu. Yang kaya kamu. Jadilah yang berilmu jadi Barsiso. Yang kaya jadi Korun dan Salabah. Yang berkuasa jadi Fir'aun. Karena tadi dia sudah dukhon. Kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiranku. Nah itulah. Manusia sekarang sudah pikirannya dikuasai oleh kabut. Pekat. Peralat menyelimuti matahari. Tuh. Tidak ada fotosintesa di matahari hatinya. Padahal di jantungmu nggak ada bedanya, ada daun. Itulah kenapa Allah mengobatkan tadi. Sajaratin mubarakah. Pohon yang berkah. Pohon berkah di dadamu itu apa? Zaitunatilla syarqiyah. Itulah pohon zaitun yang akan tumbuh di timur dan di barat. Karena dia tumbuh di sini. Kenapa pohon zaitun itu tidak berkah pada dadamu? Pada dada banyakkan manusia sekarang. Karena ada embun jelaga dan embun tepung pada pintu tadi. Kalau di dalam bahasa hikam, kalau dalam bahasa hikam adalah Syatoilah menjelaskan tentang apa namanya adalah bahwa di dalam cermin hati manusia, ya kalau Syatoilah, ya yang dikatakan oleh Syatoilah adalah beliau menyampaikan ya tentang pertama adalah yang harus dipahami di sini, maaf ya, Abah lihat dulu ya, karena ini ya, Syatoilah mengatakan bahwa tadi Abah sudah siapkan ya, tapi
Yang beliau berkatakan tadi mana ya, di hikmah yang keberapa ini, bukan, bahwa ini tentang mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika yumdihi, ya, setiap nafas yang kamu hembuskan, ya, akhirnya tumbuhlah manusia kadang nggak ngerti, ada tolabu kaminhu ila ittihamunlah wa tolabu kalahu ghaibatun min ka'anhu, engkau meminta kepada Allah kadang nggak ngerti tadi semua, ya, akhirnya tadi semua, ya. Di hikmah yang keberapa hamba tiba-tiba lupa ya sahabat, tapi tidak apa-apa ya. Adalah bukan tentang kaifa yatasawwaru, ya, tentang al kaunu kullu zulmatu. Ini kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, tadi semua, ya. Am kaifa yarau ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati, am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min dzambika ghaflati, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min habawati. Sahabat, inilah cermin yang ada di cermin kita tadi, yang menjadikan, maka itulah yang menjadikan, ibaratkan ini daun, sahabat, ya, ibaratkan ini adalah daun, ya. Di daun itu ada embun jelaga dan embun tepung. Itulah kenapa tadi malam Abah mengisahkan tentang kenapa manusia hatinya lebih keras dari gunung, dan itulah datangnya perintah dzikir. Karena pada dasarnya kita ini sombong, pada dasarnya sifat tubuh ini sombong. Karena ini iblis kan tadi. Aba wastakbaro. Inilah tubuh kita, iblis itu. Maka itulah kenapa tadi malam menceritakan yang pertama kata Ali bin Abi Thalib Allah ciptakan adalah besi. Itu surat Al-Hadid. Kemudian karena besi sombong Allah ciptakan api. Dileburkanlah kesombongan besi itu oleh api. Tapi api menjadi sombong. Api menjadi sombong, akhirnya Allah ciptakan air. Dipadamkanlah adalah api itu oleh air. Tapi kemudian sekarang air yang sombong dia naik ke atas menjadi hujan. Kemudian ditiuplah oleh angin. Ya, turunlah dia jatuh ke bawah. Angin sekarang sombong, akhirnya Allah ciptakan gunung. Tapi kemudian gunung adalah sombong. Allah ciptakan makhluk bernama insan tadi, yang merupakan gabungan dari unsur api, angin, api, dan tanah tadi. Itulah yang menghancurkan gunung. Maka sekarang manusia Allah sampaikan lebih sombong daripada gunung.